Tahukah kamu, setiap kali sebuah negara melakukan ekspor, impor, atau transaksi keuangan dengan negara lain, semuanya dicatat secara rapi dan sistematis. Nah, catatan itu disebut neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah laporan keuangan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain yang disusun secara sistematis. Tujuannya untuk menghitung dan mencatat semua arus masuk dan keluar, mulai dari barang, jasa, hingga modal. Neraca pembayaran terdiri atas 4 bagian utama, yaitu 1. Transaksi berjalan atau current account, 2. Neraca modal, 3. Penyimpangan statistik, dan 4. Penyelesaian resmi atau official settlement. Transaksi berjalan mencangkup semua transaksi ekspor dan impor barang jasa pendapatan dari luar negeri, seperti bunga atau dividen. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka terjadi surplus. Sebaliknya, kalau impor lebih besar dari ekspor, maka akan terjadi defisit. Selanjutnya, neraca modal mencatat transaksi aliran dana dan investasi lintas negara. Misalnya, jika investor asing membeli properti atau membangun pabrik di Indonesia, itu masuk ke neraca modal. Nah, neraca ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan investor asing terhadap suatu negara. Lalu, ada penyimpangan statistik. Nah, kenapa ini penting? Karena data dari berbagai sumber bisa saja tidak akurat atau tidak sinkron. Maka dibuat penyesuaian agar seluruh transaksi bisa seimbang. Fungsinya seperti koreksi matematika di akhir catatan. Yang terakhir adalah penyelesaian resmi. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh bank sentral seperti menjual atau membeli mata uang asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Jika terjadi defisit besar, maka cadangan devisa bisa digunakan untuk menutup kekurangannya. Misalnya, di Indonesia mengekspor mobil ke Australia. Nah, itu tercatat di transaksi berjalan. Warga negara Indonesia di luar negeri kirim uang ke keluarganya, itu juga termasuk transaksi berjalan. Nah, sekarang kamu tahu bahwa neraca pembayaran berfungsi seperti buku besar transaksi negara dengan dunia luar. Dengan melihat neraca ini, kita bisa tahu apakah negara sedang sehat secara ekonomi atau perlu waspada. Hal ini juga membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Yuk terus belajar ekonomi supaya makin paham cara kerja dunia. Bye-bye.